Kadang aku bertanya, bagaimana mungkin kita yang datang dari keyakinan berbeda, suku yang beragam, dan cerita hidup yang tak sama bisa berjalan di jalan yang sama setiap hari? Apa yang membuat kita mampu tersenyum pada mereka yang tak seiman? Di tengah agama yang begitu indah di Indonesia, setiap ajaran membawa pesan kebaikan, nilai moral, dan harapan yang tumbuh dari langkah-langkah kecil anak bangsa. Dari semua warna keberagaman itu, kami memilih untuk mendekat pada salah satunya, yaitu Islam. Melalui TPA, nilai-nilai kebaikan ditanamkan sejak dini, dijaga dengan ketulusan, dan dibimbing oleh para pendamping yang melangkah penuh niat. Karena dalam setiap langkah pengabdian mereka selalu ada berkah. Bukan hanya bagi anak-anak yang belajar, tetapi juga bagi mereka yang mengajar. Sekarang, mari kita dengarkan cerita para pendamping TPA. Mereka yang hadir, melangkah, dan membawa berkah dalam perjalanan kecil namun bermakna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita akan berbincang-bincang santai bersama kakak-kakak yang insya Allah akan berbagi pengalaman, motivasi, serta ilmu bermanfaat, dan juga kita akan mendengarkan kisah inspiratif singkat yang pastinya akan sangat-sangat menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Kita akan sambut kedua narasumber hebat kita, Kak Sadam dan Kak Rivaldi. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi di sini kita mau nanya-nanya nih tentang kegiatan TPA di sini di Masjid At-Taqwa. Nah, sebelumnya boleh nih kakak-kakak perkenalan dulu. Perkenalan sebelumnya, nama saya Saddam Hussein Nasution. Saya sebagai Direktur TPA Taqwa. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Maulana. Saya sebagai staf pengajar Taqwa. Pertanyaan pertama untuk Kak Sadam dan Kak Rivaldi, bagaimana sih awal mula kakak semua bergabung mengajar di TPA Taqwa ini? Awal saya bergabung di TPA Taqwa ini bermula saya jadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di tahun 2018. Jadi saya tinggal di masjid ini sebelumnya. Di tahun 2018 saya sudah bergabung otomatis, sudah bergabung secara anggotaan pengajar di TPA itu sudah masuk di lingkup Masjid At-Taqwa. Karena sebagai takmir itu pasti harus mengajar di Masjid At-Taqwa ini. Lalu saya menjabat sebagai Direktur TPA di sini itu di tahun 2022. Dan 2 tahun setelah COVID yang sudah lumayan mereda. Maka pada saat itu saya benar-benar menjaga anak didik peserta TPA bagaimana supaya mereka tetap bisa aktif belajar, khususnya belajar tentang Al-Quran. Kak Rivaldi, Mungkin kurang lebihnya hampir sama sih dengan Kak Sadam. Awalnya kan jadi takmir juga di sini. Jadi awalnya nggak tahu bahwasanya di sini tuh ada TPA. Karena kan notabene di sini nggak ada kelas-kelasan kayak gitu. Tiba-tiba waktu hari pertama ke sini itu tiba-tiba disuruh ngajar. Terus bilang kalau di At-Taqwa ini ada TPA. Jadi setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Jadi kurang lebihnya hampir sama. Saya juga mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan baru semester pertama di sini. Jadi masih belajar juga. jadi sama-sama berawal dari taklim ya, Iya. dan sama-sama juga mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nah, sih Kak, tokoh pemuka agama yang inspirasi kakak-kakak sekalian buat jadi pengurus Masjid At-Taqwa ini? Kalau saya pribadi
banyak tokoh-tokoh yang inspirasi saya di sini. Salah satunya takmir Masjid At-Taqwa, yaitu Pak Yanto. Yang mana beliau tuh sangat menginspirasi. Beliau tuh nggak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid ini. Dan mereka ketika takmir ataupun pengajar TPA ada masalah, itu beliau siap menjadi tameng bagi kami. Yang kedua, yaitu alumni TPA yang pastinya. Alumni TPA dan juga alumni takmir Masjid At-Taqwa yang pernah tinggal di sini. Itu beliau menasihati kami, khususnya saya pribadi sebagai direktur TPA At-Taqwa, ketika kami ngobrol secara pribadi satu-satu. Beliau menasihati saya, di sini pasti banyak hal-hal yang kamu dapatin ataupun hal-hal yang tidak kamu inginkan. Akan tetapi hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang tidak kamu inginkan itu akan ada manfaatnya ke depannya buat kamu. Makanya salah satu yang menginspirasi yaitu takmir At-Taqwa dan juga alumni TPA At-Taqwa. Kalau misalkan dibilang menginspirasi, banyak ya tokoh yang menginspirasi. Salah satunya contohnya Pak Yanto tadi, yang sekarang udah menjabat jadi ketua takmir. Terus teman-teman At-Taqwa juga dari berbagai latar belakang yang berbeda, itu jadi satu kesatuan, ngebangun masjid ini, sama-sama memperindah masjid ini, sama-sama menghidupkan masjid ini. Itu saya salut ke mereka gitu. Bagi waktu mereka, 2, tetap menjaga sholat mereka, 3, mereka bisa memimpin jalannya suatu kegiatan di sini. Jadi di sini tuh gak semerta-merta semuanya kosong di sini. Semuanya pasti punya bekal masing-masing awalnya, dan itu yang saya salut. Warna yang ada di lingkungan ini tuh berbeda-beda. Jadi sangat menginspirasi. Untuk selanjutnya, menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana sih dinamika sivitas TPA At-Taqwa ini terhadap umat agama lain, misalnya di lingkungan TPA itu sendiri? Dinamika terhadap agama lain, untuk dinamikanya tidak ada, karena di sini alhamdulillah toleransinya kuat, saling menghargai satu sama lain. Tidak ada namanya saling menjatuhkan, karena di dalam agama Islam itu sendiri kan diajari lakum dinukum waliyadin kan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan mungkin ketika mereka tinggal di lingkup Islam tadi, mayoritas Islam, mereka tidak bisa sesuka mereka mengurus kegiatan agama mayoritas muslim itu sendiri. Makanya untuk dinamikanya nggak ada sejauh ini yang saya pernah alami. Kalau menurut Kak Rivaldi? Mungkin ya, dari pengalaman yang saya terima dari beberapa minggu yang lalu lebih tepatnya, itu lebih tepatnya At-Taqwa tuh hadir sebagai obat penolong bagi yang contohnya ada satu keluarga yang dimana ayah dan ibunya awalnya itu Kristen, terus ibunya mualaf. Jadi ketika ibunya meninggal, ibunya almarhum, itu beliau berpesan bahwasanya tolong jaga anak saya agar tetap menjadi seorang muslim. Beliau berpesan kepada salah satu dari kita untuk menjaga anaknya, kalau misalkan dalam waktu dekat beliau nanti tiba-tiba dibaptis. Jadi menurut saya At-Taqwa di sini tuh hadir sebagai obat penolong, sebagai salah satu jalan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini terbuka untuk siapa saja, kita toleransi kepada siapa saja, maupun itu Kristen maupun itu Buddha, ya kita terima selagi sama-sama kita manusia. Ternyata TPA ini juga bisa menjadi mediator untuk lingkungan sekitar dengan dinamikanya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah ustadz, pengajar, dan santriwati di sini sudah menerapkan sikap toleransi? Sejauh saya selama hampir kurang lebih 8 tahun, pengajar ataupun pendidik yang ada di sini, mereka toleransi satu sama lain, baik sama teman-temannya ataupun sama agama yang di luar agama muslim. Kalau menurut Kak Rivaldi? Kalau di antara kru sendiri pastinya karena kita toleransi beragama, walaupun kita sama-sama agama Islam, tapi terkadang ada sedikit perbedaan di antara kita. Jadi mungkin dari situ toleransi.
Tapi untuk yang anak-anak itu kita di sini menanamkan sedini mungkin gitu, supaya mereka tuh tahu apa itu toleransi, mereka tuh tahu apa itu uh, keberagaman di Indonesia ini, bahwasanya di Indonesia ini agama bukan cuma satu loh. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau menurut kakak sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk hidup berdampingan dengan umat agama lain? Pribadi, menurut saya ketika kita ingin bertoleransi terhadap sesama agama yang lain di luar agama Muslim, maka kita menghargai kegiatan ataupun ritual mereka. Kita tidak mengganggu, bukan berarti kita mengikut ritual mereka, akan tapi kita tidak mengganggu, tidak mengusik, tidak mengejek aktivitas ritual yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu juga sebaliknya, ketika seorang muslim ketika berritual ataupun melakukan sesuatu ibadah, maka orang non-muslim itu juga jangan mengganggu agama muslim itu sendiri. Maka terciptalah saling toleransi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Jadi balik lagi, kita harus tahu dulu apa itu toleransi, kita harus tahu dulu apa itu keberagaman di antara umat beragama, dan dari situ maka tumbuhlah rasa kepedulian, tumbuhlah rasa empati, tumbuhlah rasa saling menghormati. Jadi dari situ kita belajar bahwasanya toleransi itu apa. Dari itu mungkin kita sama-sama belajar tentang apa itu toleransi, dan dari situlah tumbuh. Mungkin tadi tuh pertanyaan terakhir, dan kami sangat mendapatkan banyak sekali informasi, insightful, dan cerita-cerita inspiratif dari kakak-kakak sekalian. Kita mendapatkan banyak informasi serta tantangannya juga, dan tentu saja hal-hal menyenangkan ya yang terjadi di lingkungan TPA ini. Gitu. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber. Terima kasih Kak sudah Adam, Kak Kak Rivaldi. Oke, kita ada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keragaman yang ada, kita belajar bahwa setiap perbedaan mengajarkan nilai kebaikan dan kepedulian. Pendampingan di TPA menunjukkan bahwa pengabdian tidak selalu tentang hal besar, tetapi tentang langkah kecil yang dijalani dengan niat yang tulus dan penuh makna.